Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarrati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya wa rasulah amma ba'du. Pertama-tama kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama saya sendiri yaitu Lintang Aditya Ramadhani, yang kedua Anggunita Windy, yang kedua Anggunita Windy Yana Putri, yang ketiga Aziz Tegar Wahana, yang keempat Diah Eri Sinta Putri, yang kelima Gibayus Naufal Arsya Akbar Pambudi, dan yang terakhir Restu Afni Amalia akan mempresentasikan materi kaidah usul fiqh yang berjudul Al-Mujmal wa Al-Mubayyin, yaitu dalil global dan dalil penjelas. Langsung saja, pengertian Al-Mujmal. Secara etimologi, Al-Mujmal berarti global atau tidak terperinci, secara umum dan keseluruhan, atau bisa juga sekumpulan atau bisa juga sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatunya. Menurut istilah, terdapat beberapa redaksi yang diberikan kepada ahli usul fikih seperti ulama Hanafiyah, jumhur ulama usul fikih Zakiyuddin Sya'ban dan Al-Badawi. Dan menurut Al-Badawi dalam kitab usul fikihnya, yaitu Al-Mujmal adalah ungkapan yang di dalamnya terkandung banyak makna, namun makna-makna yang dimaksud di antara makna-makna tersebut tidak jelas atau kabur. Artinya, apa yang dimaksud tidak bisa diketahui begitu saja dari ungkapan itu sendiri, tapi harus ditafsiri, diteliti, dan dipikir secara mendalam. Sudah jelas ya, menurut Al-Badawi ini. Jadi, misal ada satu ayat yang ungkapan di dalam suatu ayat yang ungkapan yang terkandung di dalam ayatnya tersebut itu belum jelas, tapi belum jelas atau kabur. Nah, jadi ungkapan tersebut harus diteliti, ditafsiri, dan dipikir lagi secara mendalam oleh para ahli. Dipikir lagi secara mendalam agar bisa mendapat makna yang benar-benar jelas terkandung dalam ayat tersebut. Ya mungkin itu dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh yang bertugas. Monggo dipersilakan. Baik, yang selanjutnya adalah sebab suatu lafal disebut mujmal. Ada 3 sebab suatu lafal disebut mujmal, yaitu lafal-lafal yang mempunyai makna mustarak tanpa diiringi oleh indikator atau qarinah. Nah, makna mustarak ini memiliki arti banyak. Kemudian yang kedua, suatu lafal yang maknanya secara bahasa itu aneh atau ganjil. Yang ketiga, itu pemalingan atau pemindahan dari makna lugawi atau etimologi, atau kita bisa menyebutnya secara bahasa ke makna istilahi atau terminologi, kita bisa menyebutnya makna istilah. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu sebab suatu lafal tadi dikatakan mujmal. Yang pertama, itu lafal-lafal yang mempunyai makna mustarak tanpa diiringi oleh indikator atau qarinah. Kita bisa melihat pada surat Al-Baqarah ayat 228, di mana bunyi ayatnya adalah wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasa qurui, yang memiliki arti wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali huru. Nah, lafal huru dalam ayat ini itu bersifat mujmal karena secara etimologi mengandung 2 makna, yaitu haid dan juga suci. Apabila dipilih salah satu makna, maka harus didukung oleh dalil lain, baik dari Al-Quran, hadis, maupun melalui ijtihad. Adapun contoh lainnya, seandainya ada seorang laki-laki yang mewasiatkan sepertiga hartanya kepada para hamba atau budak-budaknya, sementara ia juga memiliki beberapa budak dan juga bekas tuan-tuannya yang telah memerdekakannya, sehingga kemudian orang tersebut meninggal. Terus dia belum sempat menjelaskan tentang siapa-siapa di antara 2 golongan itu yang dia kehendakinya. Karena dari situ
muncullah al-mawali. Al-mawali itu pihak pertama, dan sesungguhnya lafal al-mawali pada wasiat itu bersifat mujmal. Hal ini disebabkan makna yang dikehendaki salah satu keduanya, dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dari orang yang bersangkutan itu tadi. Dan ini adalah menurut pendapat dari ulama Hanafiyah. Sebab yang selanjutnya yaitu soal suatu lafal yang maknanya secara bahasa itu aneh atau ganjil. Nah, lafal ini bisa dilihat contohnya pada Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 yang bunyinya itu Innal insana khuliqa halu'a, yang memiliki arti sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Nah, di dalam ayat ini itu kan terdapat kalimat halu'a. Nah, kalimat halu'a ini memiliki arti sangat keluh kesah dan sedikit sabar. Kata ini disebut mujmal karena pengguna artinya yang asing ini tidak dapat diketahui kecuali oleh syar'i sendiri. Mengingat syar'i lah yang menyifati manusia dengan kata halu'a tersebut. Sebab yang ketiga yaitu mengenai pemalingan atau pemindahan dari makna lugawi atau etimologi ke makna istilahi atau terminologi. Nah, ini contohnya seperti lafal sholat, zakat, puasa, dan lafal lainnya yang Allah palingkan dari makna lugawi. Makna lugawi itu secara bahasa dan digunakan di dalam makna syariat yang tidak diketahui melalui aspek bahasa, melainkan dijelaskan lewat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal di kalangan orang Arab, kata-kata ini sudah umum dan digunakan oleh mereka. Maksudnya kata-kata sholat, zakat, haji itu tadi ya. Namun kemudian syariat datang dan menghendaki makna khusus, yakni yang terkait dengan hukum. Sehingga makna-makna dari lafal-lafal itu tidak bisa diketahui kecuali melalui penjelasan dari syar'i. Oleh karena itu, bila ada kata-kata tersebut dalam teks hukum Islam atau nas syar'i, maka ia disebut lafal mujmal hingga ada datang penjelasan syar'i, dan jika tidak ada penjelasannya maka tidak ada cara atau jalan untuk mengetahuinya. Karenanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik yang berupa perkataan maupun perbuatan itu berfungsi untuk menafsirkan atau menjelaskan arti kata sholat, termasuk juga rukunnya, syaratnya, dan tata caranya. Demikian juga sama dengan penjelasan as-sunnah terkait zakat dan haji dalam nas. Hukumnya mengamalkan mujmal. Dari ulama usul fikih itu tuh menyatakan ya bahwa lafal yang mujmal itu tidak bisa dijadikan hujjah atau tidak bisa diamalkan sebelum adanya dalil yang menjelaskannya atau dalil yang jelas berkaitan dengan hukumnya mengamalkan mujmal ini. Oleh karena itu, selama tidak adanya dalil yang menjelaskannya, maka lafal mujmal ini selamanya tetap tidak bisa dijadikan hujjah atau tidak boleh diamalkan seperti itu. Pengertian al-mubayyan. Al-mubayyan itu berarti ya, atau mempunyai arti ya, itu menjelaskan ya, atau yang merinci, yang mendetail. Nah, terdapat dua redaksi yang sama yang dikemukakan oleh ulama usul fikih tentang pengertian al-mubayyan itu sendiri ya. Yang pertama, al-mubayyan itu adalah upaya untuk menyingkapkan makna dari suatu pembicaraan atau kalam ya, serta menjelaskan secara terperinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada orang-orang yang dibebani hukum ya, atau kita bisa menyebutnya dengan mukallaf. Kemudian
Yang kedua itu al-mubayyan, mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas ya. Maksudnya jika ada suatu ungkapan yang sifatnya itu masih mujmal atau samar, maka dengan adanya mubayyan ini ungkapan itu menjadi jelas atau gamblang. Dan untuk yang selanjutnya, lafal yang ditinjau dari segi kejelasan maknanya menurut Hanafiyah dibagi menjadi 4. Yang pertama zahir, yang kedua nas, yang ketiga mufassar, dan yang terakhir yaitu muhkam. Untuk yang pertama yaitu zahir, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian yang kedua yaitu nas, seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 12. Mimba ni wasiyatin yusina biha awdayin, yang artinya sesudah dipenuhi wasiat yang dia ucapkan atau dan sesudah dibayar utangnya. Yang ketiga yaitu mufassar. Mufassar ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu lafal yang maknanya jelas dan terinci dari semula tanpa memerlukan penjelasan. Contohnya yaitu pada surat An-Nisa ayat 4. Yang kedua yaitu lafal yang pada mulanya adalah mujmal atau global, yang kemudian dari pembuat syariat itu sendiri datang penjelasan yang merincinya sampai jelas bisa diamalkan. Contohnya yaitu kata sholat, zakat, dan haji dalam Al-Quran. Yang terakhir yaitu muhkam, yang artinya tertutup kemungkinan untuk ditakwil, ditaksis, dan dinasah. Misalnya kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide ke-16 sampai dengan 16. Di sini slide ke-16 membahas tentang lafal yang tidak jelas maknanya menurut Hanafiyah. Yang pertama kafi, yang kedua muskil, ketiga mujmal, dan keempat mutasyabih. Yang pertama kafi dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariqu wasariqatu faqtahu aydiyahuma. Artinya adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Yang kedua yaitu muskil, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutalaqu yattarabasna bi anfusihinna salasata quru, dan para istri yang diceraikan dalam kurung wajib menahan diri mereka dalam kurung menunggu 3 kali quru. Dalam ini yaitu dalam surat Quran surat Al-Baqarah 228. Yang ketiga yaitu mujmal, berarti global atau tidak terperinci, yang terkandung dalam lafal haji, salat, dan zakat. Yang keempat yaitu mutasyabih, sesuatu yang mempunyai kemiripan dan atau simpang siur, misalnya alif lam mim yang terletak di awal surat Al-Baqarah. Baik, saya akan melanjutkan lagi yaitu tentang macam al-mubayyan. Yang pertama ada al-bayanu bil qaul atau dalil penjelas berupa ucapan. Yang kedua ada al-bayanu bil fi'li atau dalil penjelas berupa perbuatan. Yang ketiga ada asalis al-bayan bil kitab atau penjelas yang berupa surat. Yang keempat ada al-arabi al-bayan bil isyarah atau dalil penjelas dengan gerakan tubuh. Dan yang terakhir ada al-bayan bil tanbih, yaitu penjelas dengan cara mengingatkan. Kemudian ada marotibul bayan atau tingkatan. Yang A yaitu mubayyanun nas alladhi yutriku manahul khawas wal awam. Yang B ada bayanun nas alladhi yutriku khawas wakon. Yang C ada makanat as-sunnatu bihi mubayyinalil mujmal kitab. Yang D ada matan faridu bi sunnah duha dunai yakuna lau aslul mujmalul fil kitab. Dan yang terakhir ada al-bayan bil isyarah. Selanjutnya ada fungsi mubayyan.
Yang pertama adalah menjelaskan isi Al-Quran. Yang kedua, membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuai kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, menerapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Quran. Jadi dalam poin yang C ini atau yang ketiga ini menerapkan lagi hukum yang belum disinggung, yang berarti ketika belum ada di Al-Quran, di sini kembali dijelaskan lagi oleh mubayan karena itu salah satu fungsinya. Nah, yang terakhir adalah hukum mengamalkan mubayan, yang dimana para ulama ushul fikih menyatakan wajib hukumnya berhujjah dengan atau wajib mengamalkan hukumnya. Jika tidak dilakukan berarti bisa mendapatkan dosa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.